Maluka ma qaddamta. Harta yang kamu punya, yang kamu setor ke akhirat. Wa ma akharta fahuwa lil warith. Yang kamu simpan, nah itu buat ahli waris, bukan punya kita. Ada sebagian ulama min ahlil wara', min ahlil istiqamah, dipanggil oleh salah seorang saudagar, hartawan, orang soleh, keluarganya meminta dia datang ke rumah mereka. Kenapa? Sebab ayah kami dalam keadaan sekarat, mau meninggal dunia, tolong didampingi, ditalginkan kalimat tauhid. Maka dia datang, pas kebetulan waktu itu udah lewat tengah malam, menjelang subuh, didampingi. Sampai meninggal dunia sebelum subuh, persis sebelum subuh meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, maka orang soleh itu, ulama itu, mentalginkan meninggal, udah meninggal, dia bilang sama muridnya, itu lampu tuh, lampu minyak, matikan. Kenapa? Jangan apa namanya tanya kenapa, matikan dulu. Udah selesai dimatikan, baru dia tanya kenapa dimatikan, kita gelap-gelapan berdua sama jenazah. Bilang soalnya lampu minyak itu tadi punya si mayit. Sekarang begitu dia meninggal dunia, itu punya ahli waris. Dan kita belum izin kepada ahli waris. Bukan lagi jadi milik si mayit, minyaknya cuma setetes, bukan milik mayit, miliknya ahli waris. Dan kita belum izin kepada para ahli waris, gelap-gelapan dengan jenazah. Salah seorang raja, sultan dari Daulah Uthmaniyah, dia pesan waktu dalam sakaratul maut, dia pesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong waktu digotong jenazah saya, tangan saya keluarkan dari kurung batang. Biar orang lihat tangan saya. Loh kenapa? Biar orang tahu saya yang menguasai banyak negeri, memenangkan banyak wilayah, punya harta sekian banyak, punya istana sekian banyak. Saya meninggal dunia, saya bawa apaan? Tangan saya bawa apaan? Cincin pun gak ada. Gak ada. Begitu. Meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong. Wafat dengan tangan kosong. Ke kubur tidak bawa apa-apa. Wa khallafuki wa ma aslafti min amalin al-malu mustakharun wal kasbu mustahibu. Engkau ditinggalkan di dalam lubang kubur tersebut, ditinggalkan bersama amalanmu. Harta pulang, keluarga pulang, yang nemenin kita cuma amalan yang dulu kita lakukan. Apa yang kita buat, ucapan kita baik dan buruk, itu yang nemenin kita di dalam kubur. Perbuatan kita baik atau buruk, itu yang nemenin kita di dalam kubur. Niat kita baik atau buruk, prasangka kita baik atau buruk, itu yang nemenin kita di dalam kubur. Makanya kesian yang meninggal dunia dalam keadaan mendengki, yang meninggal dunia dalam keadaan membenci kepada sesama, yang meninggal dunia hatinya tuh penuh dengan niat busuk, dengan prasangka buruk, dengan kebencian, dengan kedengkian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Man istata'a minkum ayyanam wa laysa fi qalbihi ghil ala ahadim minal muslimin faf'al." Siapa yang mampu di antara kalian untuk tidur dalam keadaan di hatinya enggak ada benci kepada siapapun dari muslimin, laksanakan, kata Rasulullah. Tidur dalam hatinya enggak ada benci kepada satu muslim pun juga. Bagaimana halnya dia meninggal dunia, jangan ada benci sama orang. Rugi, sial, 1000 kali sial. Orang yang meninggal dunia hatinya masih benci ke sini, dengki ke sini, gosip ke sini, mengumpat ke sini, namimah ke sini. Meninggal dunia dalam keadaan begitu. Itu su'il khatimah wal iyadzu billahi min dzalik. Al-Imam Muhammad Ar-Ramli, itu beliau waktu ayahnya Ahmad Ramli, ayah beliau meninggal dunia, Al-Imam Muhammad Ramli beliau bilang di hadapan para ulama yang hadir jenazah ayahnya, beliau bilang, "Ishhadu ya hadirin anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Persaksikanlah wahai hadirin, kalau ayahku ini termasuk orang yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya, enggak pernah ganggu orang dengan tangannya. Enak kalau begitu. Enggak ganggu orang dengan mulut,
nggak ganggu orang dengan tangan. Sebab biar kata amal ibadat banyak, tapi ganggu orang pakai mulut, angus tuh amal ibadat semuanya. Hadal muflis, orang yang bangkrut di hari kiamat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, di kampung kita tuh ada perempuan, imra'ah, tagumul lail, tasumun nahar. Kerjaannya perempuan ini cuma kalau siang puasa tiap hari, kalau malam tahajud, semalam suntuk. Lakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Namun dia punya kekurangan, mengganggu kawasannya, mengganggu lingkungan dan masyarakatnya itu dengan mulutnya. Doyan komentar, doyan gosip, doyan mencaci, doyan namimah, doyan ngatain orang, doyan mengeluarkan ujaran-ujaran yang kotor kepada orang lain, mengganggu kawasan lingkungan masyarakat dengan mulutnya. Apa fatwanya Nabi? Nabi bilang, la khaira fiha hiya finnar. Tidak ada baiknya pada diri wanita tersebut, dia di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu fatwanya Nabi Muhammad. Nabi bilang nggak ada baiknya, tidak ada baiknya, dia di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadat banyak, tapi ganggu sana, ganggu sini, nggak ada baiknya di situ, nggak ada baiknya. Tahu nggak? Inna rajul la yatakallam bi kalimah min sakhatillah fayahwi biha fi ga'ri jahannam ab'ad min ats-thuraya. Inna rajul la yatakallam bi kalimah min sakhatillah liyudhik biha ashabah fayahwi biha fi ga'ri jahannam 70 kharifa. Dalam riwayat, seseorang dia mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah. Terkadang dia ngeluarin satu kata itu, kata yang dimurkai oleh Allah, tujuannya cuma bikin bercandaan, untuk membuat teman-teman duduknya tertawa, untuk bikin lelucon, untuk cari sensasi, untuk bikin dukungan, untuk membuat viral. Tapi satu kata itu, satu kata, bukan satu kalimat yang panjang, satu kata yang dimurkai oleh Allah. Gara-gara satu kata tersebut, konsekuensinya dia masuk ke neraka jahanam lebih jauh, lebih dalam daripada bintang Thuraya yang paling jauh. Dalam riwayat itu dia dilempar ke neraka selama 70 tahun, selama 70 tahun belum nyampe ke dasar neraka. 70 tahun dilempar, belum nyampe ke dasar neraka. Kalau ada orang lempar koin dari pesawat terbang, paling semenit, 2 menit nyampe ke bawah, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Nah ini bayangin, sebulan belum nyampe, 2 bulan belum nyampe, setahun belum nyampe, 70 tahun. Setelah 70 tahun lebih baru dia nyampe. Nah itu kira-kira manjat keluarnya bagaimana caranya? Bagaimana? Biasanya kalau udah begitu enggak berjodoh untuk keluar dari neraka tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Dalam hadis Nabi bilang beberapa ada musibah itu diletakkan oleh Allah Ta'ala dengan kata kuncinya. Ada kata kunci tertentu untuk membuka pintu musibah dari satu kata, dari satu kalimat. Ada kata-kata tertentu, kalau diucapkan kena penyakit. Ada kata-kata tertentu, kalau diucapkan kena stroke. Ada kata-kata tertentu, kalau diucapkan terjatuh patah. Ada kata-kata tertentu, kalau diucapkan hartanya hilang, asetnya hilang. Kalau diucapkan dia tangannya patah, kakinya patah dan lain sebagainya. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Itu bala ya, Allah Ta'ala titipkan tuh kuncinya itu di mulut, di ucapan. Ketika orang berucap dari kalimat yang enggak diridhoi oleh Allah Ta'ala, datang bala, datang musibah. Orang jadi sial, jadi apes gara-gara ucapan tersebut. Apalagi nih zaman komentar. Tahu zaman komentar, kadang anak TK lancang ngomentarin profesor. Zaman komentar. Kalau zaman dulu ya media cuma satu, wartawan ya itu udah ada wartawannya cuma satu. Ya udah ada medianya sendiri, ada koran, ada berita. Kalau sekarang semuanya jadi wartawan. Semua orang jadi wartawan. Semua orang jadi reporter. Semua orang jadi media. Semua orang komentar. Ada zaman. Hatta ketika menerima nasihat,
Yang diambil bukan hikmah dari nasihat tersebut. Sebelum diambil hikmahnya, dia belum dengar, komentar dulu. Belum dia baca, belum dia komentar dulu, pokoknya komentar dulu. Ma dhalla qaumun ba'dal huda kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah tersesat sekelompok kaum setelah hidayat yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala, melainkan tersesatnya mereka setelah hidayat, tersesatnya mereka gara-gara jidal, debat. Idza ahabballahu abdan. Allah kalau cinta, kalau sayang kepada hambanya, fataha lahu babal amal wa aghlaqa anhu babal jadal. Allah kalau cinta kepada hambanya, dibukakan pintu beramal, ditutup pintu untuk jidal. Tuh. Tapi kalau Allah Ta'ala ingin membinasakan seorang hamba, maka Allah Ta'ala tutup pintu amal, yang dibuka pintu jidal. Pagi maunya berjidal, sore berjidal, mau tidur berjidal, bangun tidur jidal. Begitu, hatta dia lagi sendiri jidal, lagi sholat otaknya jidal. Begitu sibuk, begitu mau jawab dengan apa, mau jidal dengan apa. Begitu jidal, hari ini saya mau jidal siapa, apa yang bisa dijadikan bahan jidal. Hatta ceramah isinya jidal, semuanya jidal, semuanya. Hadahu. Orang yang di dunia sibuk sama makhluk, dikubur sibuk sama makhluk, urusan diaudit akibat kesibukan dia dengan makhluk. Di akhirat sibuk dengan makhluk. Tahu gak siapa orang di akhirat yang sibuk dengan makhluk? Rasulullah bilang, atadrun manil muflis yaumal qiyamah. Kamu tahu gak siapa gerangan orang yang muflis, orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Dia bilang, kalau muflis, orang yang bangkrut ya Rasulullah, adalah orang yang utangnya lebih banyak daripada asetnya. Banyakan utang dibandingkan aset. Asetnya cuma sedikit, utangnya banyak. Jadi asetnya nggak cukup buat menutupin utangnya. Itu orang bangkrut. Nah, kata Nabi, kalau di hari kiamat juga ada orang bangkrut. Orang bangkrut hari kiamat adalah orang yang hari kiamat datang dengan pahala bergunung-gunung. Pahalanya segunung, sebanyak-banyaknya. Tapi dia pernah ngezalimin si ini, pernah ngatain si ini, pernah gosipin si fulan, pernah mukul si fulan, pernah ngomentarin si fulan, pernah mencaci si fulan, begitu. Nah itu semuanya dia mungkin lupa, tapi Allah nggak lupa, semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka diambil pahalanya dia, pahalanya itu orang, diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia pukul, orang yang pernah dia ambil hartanya, orang yang pernah dia caci.